preventif, persuasif, dan terakhir represif. Artinya biasa itu dalam penegakan hukum harusnya ada semacam pengawasan dulu, pemberitahuan, dan semacam pembinaan dulu. Dan represif itu jalan terakhir ya, bisa dilakukan. Dalam proses ini saya pikir Pemda atau siapapun juga penegakan hukum itu harus dari vertikal horizontalnya jalan. Apa yang dilakukan penegak hukum provinsi harus nyambung dengan kabupaten dan sampai pada desa adat. Kan ini yang sulit sebenarnya, apalagi sampai pusat terkait perizinan, terkait juga tadi yang sepadan pantai atau yang sepadan sungai yang melanggar dan tidak melanggar, kan harus sama persepsi terhadap aturan, persepsi terhadap aplikasinya, persepsi terhadap penegakan hukumnya. Kalau itu tidak sama, jomplang ya pasti ada persoalan. Di internal government, perwakilan pusat maupun daerah kan harus sama. Kalau itu tidak sama, udah aplikasinya tidak sama, penegakan hukum pasti beda-beda. Apalagi pada tingkat desa adat yang otonom ini tentu saja harus ada juga semacam pemahaman yang sama, terutama bagi institusi desa adat. Terkait sekarang tadi disampaikan oleh beberapa profesor, investasi sudah masuk pada ruang-ruang desa adat, tidak lagi perkotaan. Ini yang saya sebagai akademisi hanya worry lah bila tidak ada persamaan persepsi yang mana boleh tadi. Zona yang boleh, yang tidak boleh, kemudian zonasi pemukiman dan lain sebagainya. Karena investor pasti maunya tempat yang bagus, tempat yang ada tempat sucinya, bila perlu misalnya dekat dengan pura dan lain sebagainya. Desa adat sedang saat ini beberapa tempat yang objek-objek wisata yang sedang terbangun, sedang didatangi oleh investor-investor, dan mereka beberapa kali mungkin baik ke Udayana Saraswati mendatangi bagaimana dengan pola tadi regulasi terhadap posisi map pemetaan boleh dan tidak boleh sebelah mana. Nah, ini penting sebenarnya persamaan persepsi. Disinilah peran pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk di kabupaten ya, untuk menyamakan persepsi itu. Kalau dulu kan ada filosofinya di Hindu tentang apa nibuk, apa neleng, nah itu apa masih mungkin bisa dilakukan pada posisi desa adat sekarang, dan persamaan persepsi itu melalui Perda, RT RW sampai detail RT RW di kawasan sama. Fenomena maraknya warga negara asing asal Rusia di Bali kini menimbulkan sorotan serius. Banyak di antara mereka diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan membuka usaha ilegal, termasuk bisnis berbasis kripto dan sulit diawasi. Dari hasil penelusuran, sejumlah WNA Rusia yang datang hanya dengan visa wisata justru terlibat dalam praktek bisnis terselubung. Mereka membuka kafe, bar, penyewaan villa, hingga layanan digital berbasis kripto tanpa memiliki izin resmi. Yang paling mengejutkan, ditemukan pendirian pabrik material konstruksi milik WNA Rusia di atas lahan hutan mangrove yang berstatus kawasan lindung. Akademisi Hukum Lingkungan Profesor Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa menegaskan, pemerintah harus memperketat izin agar rakyat Bali tidak menjadi korban. Sejumlah proyek pariwisata mewah milik WNA berdiri di atas lahan produktif, sementara masyarakat Bali justru terpinggirkan. Tanpa regulasi yang tegas, rakyat akan terus buntung. Profesor Lanang menegaskan, investasi asing boleh berjalan jika berpihak pada masyarakat lokal, adat, dan lingkungan Bali.